Perpaduan cushioning yang sangat soft atau juga empuk, tapi juga responsif di saat yang bersamaan. Gimana ya kira-kira kalau dua karakter sepatu yang biasanya bertolak belakang ini dijadikan satu? Here they are, Hoka One One Mach 4. Kita bakalan lihat selengkapnya sebentar lagi, tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan juga turn on post notification supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari di Runhood Magazine. Runhood Family, ini dia iterasi terbaru dari line up Hoka Mach, yakni Hoka One One Mach 4. Kita bakalan lihat nih fitur-fitur apa aja yang ada di dalam sepatu ini. Tapi sebelum gue lanjut, ngerasa nggak tadi gue sebutinnya Hoka One One? Nah, ini adalah sebuah informasi buat kita semua nih, bahwa penyebutan Hoka adalah Hoka One One, bukan Hoka One One atau Hoka One One. Oke, Hoka One One. Sekarang kita mau say thank you dulu untuk Hoka karena running gear review kali ini didukung oleh Hoka One One. Time to fly. First impression gue terhadap Hoka One One Mach 4 ini adalah sepatu ini mengingatkan gue terhadap sepatu Hoka Carbon X, terutama bagian belakangnya. Nah, memang sepatu ini didesain berdasarkan kombinasi Rocket X dan juga Carbon X. Banyak banget fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Kita akan lihat satu-satu nih Runhood Family. Kita bakalan mulai lihat dari bagian heel tabnya Runhood Family. Memang di rilisan sepatu Hoka di akhir tahun 2020 sampai awal 2021 kebanyakan sudah mengadopsi bentuk heel tab yang seperti ini. Nah, ini berguna banget bagi kita nih, terutama pelari-pelari rekreasional yang kadang-kadang tuh males untuk ngebuka tali sepatu nih di bagian depan ketika mau pakai ataupun mau melepas sepatu kita. Dan jujur bagian heel tab yang bentuknya seperti ini sangat amat membantu ketika kita mau pakai sepatu tanpa harus melepas tali sepatu bagian depannya. Dan bentuk heel tab ini juga ditujukan supaya bagian tumit kita, terutama di bagian belakang, tetap secure ketika kita berlari. Dari heel tab kita mulai melihat dulu bagian midsole-nya Runhood Family. Ini ditujukan supaya ketika kaki kita landing, kita merasakan cushioning atau tapakan yang soft dan juga lembut. Seperti yang tadi gue bilang bahwa si Hoka One One Mach 4 ini didesain untuk sebuah ride feel yang soft ataupun lembut, tapi juga responsif. Lalu kalau misalnya midsole-nya ini empuk ataupun soft, bagian responsifnya didapat dari mana? Nah, bagian responsifnya itu didapat dari outsole-nya yang dibuat dari material EVA. Nah, EVA outsole-nya ini materialnya memang sangat amat lightweight ataupun ringan, tapi juga memberikan responsiveness yang tinggi ketika kaki kita mendarat di tanah. Lalu kalau kalian perhatiin, di kebanyakan sepatu Hoka, outsole-nya ini ada bagian yang bergerigi. Ini ternyata ada tujuannya Runhood Family. Kalau misalnya kita bisa pikir-pikir, ini kira-kira tuh mirip banget sama bentuknya ban pada umumnya ya. Ini ada gerigi-geriginya. Dan ini Hoka menamakannya sebagai Meta Rocker. Mereka juga menyebut ini sebagai the wheels to move you forward, yang bisa mendorong para pelari untuk terus maju ke depan ataupun berlari ke depan. Geometri Meta Rocker ini memang sengaja didesain untuk mengurangi ketinggian antara bagian ujung kaki bagian belakang atau di tumit dan ujung kaki bagian depan. Kalau ngomong-ngomong masalah heel to toe dropnya atau perbedaan ketinggian antara bagian ujung tumit bagian belakang dan ujung jari kaki bagian depan, perbedaannya di Hoka One One Mach 4 ini adalah 5 mm. Kalau untuk yang seri perempuan, di bagian heel-nya ini ada 27 mm, sedangkan di bagian toe-nya ini ketinggiannya di 22 mm. Sedangkan untuk seri pria di bagian heel-nya ini 29 mm dan di bagian toe-nya ini ada 24 mm. Sekarang kita lihat nih bagian outsole-nya, benar-benar bagian outsole-nya bagian belakang. Ini udah agak kotor memang karena gue udah cobain ini di berbagai medan, baik aspal maupun medan yang memang agak-agak semi trail ya, atau light gravel kalau misalnya bisa dibilang. Seperti karakteristik sepatu Hoka di bagian outsole-nya, memang ini didesain untuk all terrain. Artinya adalah ini bisa dipakai untuk di aspal.
karena nggak terlalu bergerigi tapi juga nggak terlalu rata nih kayak sepatu-sepatu road ya pada umumnya. Ini kalau bisa dilihat ini memang ngegrip banget Run Hood Family. Kemarin gue coba, tapakan gue masih tetap stabil walaupun medannya tanah yang agak licin. Dari bagian midsole, outsole, kita sekarang ke bagian uppernya. Run Hood Family mungkin gue nggak perlu menjelaskan terlalu banyak kali ya, coba lihat sendiri. Hoka menyebut uppernya ini dengan engineered mesh construction yang memberikan kenyamanan tapi juga breathability yang baik. Selain fungsinya, bagian uppernya ini yang gue suka adalah ini juga mempunyai ataupun memberikan pattern terhadap bentuk sepatunya. Jadi kalau misalnya dipakai nggak cuma nyaman tapi juga bagus banget kelihatannya di kaki. Hoka mengklaim bahwa sepatu Mach 4 ini lebih softer atau lebih empuk dan juga lebih bouncy dibandingkan iterasi ataupun seri Mach sebelumnya. Kita bakalan buktiin di initial test run kita. Ketika memasukkan kaki untuk pertama kali, bener aja seperti yang tadi gue bilang, rasanya itu sangat amat mudah dan juga gampang. Kaki gue dengan mudahnya bisa masuk ke sepatu Mach 4 ini tanpa harus melepas tali di bagian depannya. Dan gue rasa ini adalah karena fitur heel tabnya yang didesain seperti ini. Dan selain itu gue merasakan proteksi yang lebih pada bagian tumit gue ketika gue berlari dengan bentuk heel tab yang seperti ini. Lalu ride feel yang diklaim Hoka sebagai ride feel yang responsif tapi juga empuk pada saat landing, ini gue rasakan betul-betul ketika gue memakai sepatu ini untuk berlari. Biasanya sepatu dengan sole yang terlalu empuk itu gak diperuntukkan untuk speed ataupun pace yang lebih tinggi. Tapi tidak dengan Hoka Mach 4 ini. Gue pun merasakan hal yang sama. Walaupun gue berlari santai, tapi jadinya rasanya pace-nya pengen mulai naik gitu. Saking adanya responsiveness ataupun gaya dorong yang baik dari sepatu Hoka Mach 4 ini. Overall, gue merasakan ride feel yang sesuai dengan jargon Hoka One One Mach 4 ini. Train to fly every day. Ini bisa menjadi sepatu everyday trainer gue. Tapi gue juga bisa memakai sepatu Hoka Mach 4 ini untuk speed yang lebih tinggi. Race misalnya, gue yakin kayaknya kalau sepatu ini dipakai buat race, apalagi long run, ini bakalan enak banget. Kalau kalian tertarik tapi masih bingung kira-kira beneran ringan atau enggak ya. Nah, untuk yang seri wanita sendiri, sepatu Hoka One One Mach 4 ini beratnya ada di 192 gram. Sedangkan untuk yang pria beratnya ada di 232 gram. Dan bagian yang paling penting nih Run Hood Family, kalau kalian masih wondering beli nggak ya. Hoka One One Mach 4 ini dijual dengan harga 1,9 juta rupiah. Worth it kan untuk sepasang sepatu dengan berbagai teknologi dan juga ride feel yang oke banget. Itu tadi review Run Hood untuk sepatu Hoka One One Mach 4 Train to Fly Every Day. Jangan lupa untuk follow kita di semua platform sosial media. Selain channel YouTube ini, kita juga punya Instagram @runhoodmach, Twitter, Facebook, Spotify, dan juga TikTok. Serta jangan lupa untuk bergabung di Strava Club Run Hood supaya kita sama-sama bisa lari bareng bersama pelari-pelari di seluruh Indonesia dan mungkin bahkan di luar Indonesia juga bersama Run Hood Family lainnya. Because together we'll make a difference. Thank you for watching. Gue Prisma Kinanti. Bye for now.